Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih kepada yang sudah like dan yang belum, bantu Mimin juga untuk tekan tombol like. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1666 sampai bab 1670. Di sisi lain, Ye Chong juga mengertakkan gigi dan berjuang untuk mendukung perisai api. Untuk sesaat, kedua kekuatan menolak untuk menyerah satu sama lain dan menemui jalan buntu di udara. Faktanya, Bron dan para penjaga mendapat sedikit keuntungan. Jika waktu terus berjalan, kekuatan lawan mungkin akan mengalahkan kekuatan Ye Chong. Ye Chong mengerutkan kening, dan sambil menahan serangan lawan, dia memikirkan cara untuk menyingkirkan orang-orang ini. Tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh dari langit, seperti bima sakti yang jatuh ke tanah, dan dengan keras, ia menembaki kekuatan perisai api dan pilar cahaya. Ketiga kekuatan tersebut bertabrakan dan segera menghasilkan ledakan besar. Gelombang kejut ledakan tersebut menghancurkan separuh jalan. Rumah-rumah di kedua sisi jalan semuanya runtuh. Orang-orang yang ada di dalam rumah menjerit-jerit dan lari keluar. Saya tidak tahu apakah ada, sialnya mereka tidak lari dan dihantam sampai mati. Dan Ye Chong, Bron dan para penjaga pun tidak luput. Buntut ledakan baru saja mengenai tubuh Ye Chong, membuatnya merasa sesak di dadanya dan hampir muncrat seteguk darah. Dan Bron sepertinya terkena pukulan yang parah, dia mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh. Selusin penjaga dengan tingkat budidaya lebih tinggi di sekitarnya langsung terbunuh oleh ledakan tersebut. Ye Chong memandang ke langit dan melihat seorang wanita cantik melayang di udara seolah sedang menginjak cahaya. Itu adalah Lux. Ye Chong terdiam. Tanpa diduga, yang lain datang, bahkan lebih kejam. Dilihat dari kekuatannya barusan, Ye Chong merasa kekuatan wanita ini sangat menakutkan. Meskipun dia tidak bisa mengimbangi Cinderella, dia tidak bisa mengunggulinya terlalu banyak. Dia diperkirakan setidaknya adalah elementalis agung level 16. Level 16 sangat langka di benua elemental, bahkan Cinderella yang ditakuti hanya level 17. Sedangkan untuk level 18, dikatakan bahwa hanya dewa besar yang bertarung melawan elemen naga yang pernah mencapai level itu. Saat Ye Chong berpikir liar, Lux jatuh ke tanah. Dia menatap Ye Chong dengan sepasang mata yang cerdas. Apakah kamu yang ingin ditangkap Cinderella? Ye Chong berkata diam-diam, dan ternyata dia ada di sini untuk menghadapinya lagi. Sebelum dia bisa menjawab, raungan keras tiba-tiba terdengar dari belakang Lux. Ternyata Brown sedang memegang kapak besar dan menebas Lux. Brown ini hanya punya satu otak. Siapapun yang datang membuat masalah di kota Suoan adalah musuhnya. Ye Chong belum bisa menangkapnya, dan dia harus menghadapi Lux yang lebih kuat. Akibatnya, Lux mendengus dingin, menjentikkan tangannya, dan seberkas cahaya melesat keluar, mengenai kapak Brown. Ding, dengan suara nyaring, Brown terjatuh ke tanah. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chong tidak ragu sama sekali. Angin bertiup di bawah kakinya, dan dia menggunakan kekuatan elemen angin untuk segera melarikan diri ke kejauhan. Lux mengerutkan kening dan hendak menyusul. Berhenti, siapa kamu? Bron berteriak dan menghentikan Lux. Lux tidak mau memperhatikan Braum ini. Dia berbalik untuk mengejar Ye Chong. Saat ini, Bron tiba-tiba mengambil tindakan, dia mengayunkan kapaknya. Dan pemecah es setebal mangkuk ditembakkan dari kapaknya, menusuk Lux. Pemecah es itu begitu kuat dan cepat hingga seolah-olah membuat lubang di angkasa. Lacus tidak menganggapnya serius, mengulurkan jarinya dan menjentikkannya dengan ringan. Seberkas cahaya melesat keluar,
langsung menuju ke kerucut es. Klik, terdengar suara nyaring, dan cahayanya langsung menghancurkan pemecah es. Es batu pecah berserakan di lantai. Jelas sekali Braum bukanlah tandingan Lux. Namun, saat ini, Bron jelas-jelas cemburu, dan dia tidak peduli apakah dia lawannya atau bukan. Dia memegang kapak besar dan bergegas menuju Lux. Lux tampak tidak sabar. Tikus yang menyebalkan, Lux berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, jari-jarinya yang ramping membentuk segel, lalu dia menjentikkan jarinya. Gelembung kecil cahaya dan bayangan muncul dari jarinya. Gelembung cahaya dan bayangan ini tampak ringan dan lapang, melayang menuju Bron. Namun, sebelum Bron sempat bereaksi, gelembung itu menghantam Bron. Dan Bron langsung membeku. Ternyata jurus ini bernama Light Binding, dan merupakan jurus yang disempurnakan Lux dari teknik pengikatan elemen api. Bron tidak bisa bergerak untuk sesaat, dengan hanya 2 bola mata yang tersisa, gemetar ketakutan. Lux terkekeh, lalu berbalik dan mengejar Ye Chong ke arah pelariannya. Di sisi ini, seorang penjaga segera memberitahu Mibalu kabar tersebut. Ketika Mibalu mendengar ini, dia berpikir, apakah ini masalah besar? Penyusup sebelumnya belum tertangkap, tapi sekarang dia membuat masalah lagi. Apa pendapat mereka tentang kota Soan? Apalagi Mibalu baru saja tiba, jadi dia tidak terlalu menganggapnya serius. Saat ini, Mibalu sedikit bengkak dan sudah lupa apa yang Asas katakan padanya. Mibalu segera memimpin tim dan mengusirnya. Ia juga bermimpi jika ia bisa mengejar lawan dan menangkap beberapa orang. Meski ia hanya menangkap 1 orang, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Meskipun Ye Chong mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, dia telah melewati 2 daerah perkotaan dan melarikan diri ke gerbang barat kota Suoan dalam waktu singkat. Ye Chong melarikan diri dari gerbang kota barat begitu cepat sehingga para penjaga nyaris tidak melihat Ye Chong. Setelah dia meninggalkan kota, dia berencana lari ke barat dan menyingkirkan Lux terlebih dahulu. Namun, dia tidak menyadari kalau Lux terlalu kuat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menyusulnya. Ye Chong sedang berlari di depan. Tiba-tiba, cahaya terang jatuh, tepat di depan Ye Chong. Bang, sebuah suara keras meledak ke area tanah yang luas. Untungnya, Ye Chong bereaksi cukup cepat dan tiba-tiba mengubah arah dan berlari menuju hutan di sebelahnya. Dalam sekejap, Ye Chong sudah melarikan diri ke hutan. Namun, sebelum dia berlari beberapa meter, seberkas cahaya lain jatuh dari langit dan mengenai Ye Chong di depannya. Cahaya menghancurkan sebagian besar pepohonan di sekitar Ye Chong. Lalu, Lux muncul di depan Ye Chong. "Hei nak, kamu masih ingin lari? Mari kita lihat kemana kamu bisa lari," kata Lux sambil tersenyum. Dengan mengatakan itu, Lakus perlahan berjalan menuju Ye Chong dan berkata, "Hari ini saya ingin melihat seberapa mampu Anda." Saat Lakus mendekat, Ye Chong merasakan penindasan yang sangat besar. Dia tahu Lux ini sangat sulit untuk dihadapi, jadi lebih baik menyerang terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Ye Zhan tiba-tiba bergerak dan menggunakan teknik teleportasi untuk langsung muncul di depan Lakus. Lalu, dia menunjuk 1 jarinya dan meninggalkan bekas api di antara alis Lux. Segera setelah itu, Ye Chong mengulangi trik lamanya dan kembali ke posisi semula. Namun, reaksi Lux terlalu cepat. Tepat ketika Ye Chong muncul di depan Lakus, Lakus sudah bereaksi, dan seberkas cahaya melesat ke arah Ye Chong. Dan kemudian, Ye Chong kembali ke posisi semula, dan cahaya datang bersamanya. Ye Chong harus segera melompat. Detik berikutnya, cahaya menghantam tanah tempat Ye Chong baru saja berdiri, membuat suara teredam. Dan Ye Chong juga tidak diam. Dengan pemikiran di benaknya, dia meledakkan sasarannya. Bang, tanda di alis Lux meledak. Dan Ye Chong menggunakan efek gelombang tersebut untuk menyebabkan api yang meledak menyentuh Lux lagi, menyebabkan ledakan sekunder.
Hampir bersamaan dengan ledakan, lingkaran cahaya muncul di sekitar Lux, seperti perisai pelindung, sehingga dampak ledakan yang besar tidak melukai Lux sama sekali. Pertarungan keduanya berakhir dalam waktu kurang dari 3 detik. Teknik tanda, ledakan, lonjakan Ye Chong tidak berpengaruh pada Lux. Ye Chong diam-diam terkejut, tampaknya Lux ini benar-benar kuat secara tidak normal. Dan Lux juga menemukan bahwa tanda yang digunakan oleh Ye Chong, teknik peledakan, adalah keahlian unik Cinderella. Dia bisa mempelajari keterampilan rahasia Cinderella. Benar saja, dia benar-benar berbakat. Untungnya, tingkat kultivasi anak ini tidak cukup. Ding Tian adalah seorang elementalis tingkat 14. Kalau tidak, dia akan benar-benar tidak layak, pikir Lux dalam hati. Dan Lux kini lebih bertekad untuk menghancurkan Ye Chong. Segera setelah itu, Lux menembakkan sinar cahaya ke arah Ye Chong. Ye Chong tidak berani mengabaikannya, dan dengan lambaian tangannya, bola api melesat ke arah Lux pada saat yang bersamaan. Di udara, cahaya dan bola api saling membombardir, dan ledakan segera terjadi. Tiba-tiba, di dalam hutan, cahaya dan api beterbangan kemana-mana, dan pepohonan di sekitar kedua orang itu penuh dengan bekas terbakar. Sebelum ledakannya hilang, gelembung cahaya dan bayangan muncul di tangan Lux. Itu adalah jurus yang sama yang digunakan melawan Bron, pengikat cahaya. Gelembung cahaya dan bayangan melayang lembut ke arah Ye Chong, tampak perlahan, tapi sudah dekat dalam sekejap mata. Ye Chong mengeluarkan mantra di tangannya dan segera mendirikan tembok tanah di depannya. Detik berikutnya, cahaya dan bayangan menggelembung dan menghantam dinding bumi. Apa yang Ye Chong tidak sangka adalah bahwa gelembung-gelembung itu benar-benar menembus dinding bumi secara langsung, seolah-olah tidak terpengaruh oleh tumbukan volumetrik. Sebelum Ye Chong sempat bereaksi, gelembung cahaya dan bayangan telah menyentuh tubuh Ye Chong, langsung menahan Ye Chong. Untuk sesaat, Ye Chong tidak bisa bergerak sama sekali. Belum terlambat, Lux menggosok tangannya lagi dan memanggil lingkaran cahaya dengan radius sekitar 1 meter di kaki Ye Chong. Bukaan itu menarik Ye Chong ke dalam penjara, menjebaknya di dalam. Kemudian, dari permukaan bukaan, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk sangkar tirai cahaya melingkar. Segera setelah itu, sinar cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari permukaan sangkar tirai cahaya. Cahayanya sangat pekat dan muncul terus-menerus dari segala arah. Ye Chong tidak mampu membela diri dan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Terlebih lagi, sinar ini sangat tajam, hampir menyebabkan luka jika bersentuhan. Bahkan tubuh Dewa Naga Ye Chong akan meninggalkan bekas putih setelah disentuh. Jika seseorang dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih lemah berada di dalam, mereka mungkin akan dihancurkan oleh sinar ini dalam beberapa detik. Namun, tubuh Dewa Naga Ye Chong akhirnya tidak tahan dengan serangan cahaya yang terus-menerus. Bekas luka muncul satu demi satu di tubuh Ye Chong, dan darah merembes keluar. Pakaian Ye Chong juga terkoyak-koyak. Ye Chong mengertakkan gigi dan mengerutkan kening. Meskipun dia bisa menahannya untuk sementara waktu, tapi seiring berjalannya waktu, dia mungkin akan mati di dalam. Tubuh Ye Chong pertama kali tertahan oleh gelembung cahaya dan bayangan, dan kemudian terkena cahaya dari layar cahaya, membuatnya hampir tidak berdaya untuk melawan. Melihat Ye Chong dikendalikan olehnya, Lux mencibir, tapi meski begitu, pada level ini, Cinderella layak mengirimku keluar. Haha, repot sekali. Ye Chong tidak repot-repot memperhatikan ejekan Lux, dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk mencoba menerobos kesulitan saat ini. Dia mengumpulkan semua kekuatan elemen di tubuhnya dan meledak keluar, akhirnya melepaskan diri dari kekangan gelembung cahaya dan bayangan. Ye Chong memperoleh kebebasan, tetapi hanya di dalam sangkar layar tipis. Sinar cahaya di dalam sangkar tirai tipis terus menyerang Ye Chong.
Lux berkata, jelas tidak menyangka Ye Chong bisa menembus belenggu cahayanya. Segera setelah itu, Ye Chong meninju sangkar layar cahaya dengan pukulan yang keras. Seluruh tirai cahaya bergetar seperti gelombang air, tapi tidak dipecahkan oleh Ye Chong. Namun, Ye Chong juga menemukan bahwa sangkar layar tipis ini tidak bisa dipecahkan. Segera setelah itu, Ye Chong menekan posisi yang sama lagi. Pada saat ini, Lux mendengus dingin, dan kekuatan elemen di tangannya mengenai tirai cahaya hampir pada saat yang bersamaan. Ye Chong terkejut saat mengetahui bahwa kekuatannya sebenarnya diganggu oleh Lux. Awalnya, jika Ye Chong terjebak di dalam sangkar layar cahaya sendirian, jika dia diberi waktu, dia akan dapat memecahkan sangkar tersebut. Namun, saat Lux memblokirnya di luar, semua kekuatan Ye Chong gagal. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat Ye Chong, dia tidak akan pernah bisa menembus sangkar layar tipis ini. Seiring waktu, Anda masih akan mati di dalam. Sebenarnya, inilah ciri khas sangkar tirai tipis. Begitu seseorang melecehkan seseorang di luar, meskipun Anda menggunakan 10% kekuatan Anda dapat membuat 10% kekuatan orang di dalam menjadi tidak berguna. HMPH, kamu ingin melarikan diri, itu ide yang bagus, tunggu saja sampai mati, kata Lux. Ye Chong merasa sedikit cemas, dan sekarang dia tampak berada dalam situasi putus asa. Apa yang harus aku lakukan? Ye Chong berpikir dalam benaknya. Cahaya di sekitarnya masih terus-menerus memotong Ye Chong, dan saat ini, tubuh Dewa Naganya sudah dipenuhi bekas luka. Tidak akan lama lagi Ye Chong tidak bisa bertahan lebih lama lagi, benarkah? Lux akan dibunuh hari ini, Ye Chong berpikir dalam hati. Saat itu, terdengar suara keras tidak jauh dari situ, dan tiba-tiba sekelompok orang datang dari belakang. Salah satu pemimpinnya tidak lain adalah Mi Balu. Salah satu penjaga menunjuk ke arah Lux dan berkata, "Tuan, ini wanita ini." Dia meledakkan separuh jalan dengan sihir jahat dan membekukan Kapten Brown. Penjaga lainnya segera mengenali Ye Chong dan menunjuk ke arah Ye Chong. Berteriak, "Tuan penyusup ada di sini juga, dialah yang membawa bencana ke kota Soan kita." Melihat Ye Chong dan Lux, Mi Balu sangat gembira. "Saya tidak menyangka salah satu dari mereka datang kepada saya. Beli satu, dapatkan satu gratis, kali ini. Kamu bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Selama Anda menangkap mereka berdua, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Lalu apa yang bisa Su Huang katakan? Saya hanya setuju dengan kontribusi Mi Balu." Saat ini, dia benar-benar lupa apa yang Asas katakan. Memikirkan hal ini, Mi Balu mengangkat pedang panjangnya, "Berani, siapapun yang berani datang ke kota Soanku untuk bertindak sembarangan, aku, Mi Balu, akan menjagamu hari ini dan menyarankanmu untuk menyerah lebih awal untuk menghindari penderitaan." Lakus dia mendengus. "Menghina? Hah? Tikus berisik." Mi Balu melihat pihak lain menolak untuk minum roti panggang dan didenda, jadi dia tidak sopan dan melambaikan tangannya, "Ayo, tangkap mereka." Mi Balu memberi perintah, dan ke-30 penjaga di belakangnya bergegas maju. Dan Mi Balu mengikutinya. Ke-30 penjaga ini semuanya adalah elit kota Soan. Apalagi Mi Balu ini adalah salah satu master terbaik di kota Soan. Meskipun dia tidak mencapai level masternya Arthas, dia masih seorang elementalis level 15 penuh. Jadi untuk sementara, Lux tidak bisa menghadapi semua orang ini. Setelah Mi Balu menjerat Lux, Ye Chong juga menghela nafas lega. Memanfaatkan kesempatan ini, dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan elemen dan terus menyerang layar cahaya, berharap untuk melarikan diri secepat mungkin. Ye Chong juga tahu bahwa dengan kemampuan Mi Balu, dia mungkin tidak akan bisa menahan Lux terlalu lama. Jadi Ye Chong juga sangat cemas dan menghabiskan hampir seluruh kekuatannya setiap saat. Akhirnya, Ye Chong membuat celah kecil pada layar cahaya. Pada saat ini,
sisi Mibalu perlahan-lahan meregang. Sekitar 30 penjaga lainnya semuanya dirobohkan oleh Lux saat ini. Hanya Mibalu yang tersisa berjuang untuk bertahan. Meskipun Mibalu adalah master 3 elemen, dia masih bukan tandingan Lux. Ye Chong cemas. Sambil menghancurkan sangkar layar cahaya, dia berdoa dalam hatinya agar Mibalu bisa bertahan selama 2 menit lagi. Pada saat yang sama, cahaya di dalam sangkar tirai tipis menyebabkan bekas luka yang semakin dalam di tubuh Ye Chong. Ye Chong memukulnya lagi, dan lebih banyak retakan muncul di sangkar layar cahaya. Pada saat ini, Lux juga memperhatikan situasi di pihak Ye Chong. Dia ingin mengalahkan Mibalu dan kemudian menghentikan Ye keluar dari penjara. Namun, Mibalu ini benar-benar tidak mengecewakan Ye Chong. Meskipun kekuatannya tidak bagus, tubuhnya sangat tahan terhadap pukulan dan dia sangat galak. Dia menempel pada Lux dan menolak untuk jatuh. Ye Chong mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian memusatkan semua kekuatan elemen di tangan kanannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan cara kebajikan dan kebenaran Riz. Boom, pukulan lain menghantam layar cahaya dengan keras. Akhirnya, tirai tipis tidak tahan lagi, retakan terbuka seperti jaring laba-laba, lalu terdengar suara tajam seperti retakan kaca. Segera setelah itu, terdengar suara tabrakan yang tajam. Seluruh sangkar tirai tipis itu benar-benar hancur. Jika cangkirnya jatuh ke tanah, cangkir itu akan pecah berkeping-keping. Saat ini, Lux sudah tahu bahwa Ye Chong telah melarikan diri dan sangat marah. Mibalu sangat tidak senang saat melihat Mibalu mengganggunya. Dia mengumpulkan bola cahaya di tangannya dan bersiap untuk membunuh Mibalu. Ekspresi Mibalu berubah, dan dia juga merasakan kekuatan bola cahaya di tangan Lux. Saat ini, Lux sama sekali tidak memperhatikan gerakan Ye Chong. Ye Chong menggumamkan sesuatu, lalu meniru perilaku Lux sebelumnya, dan tiba-tiba mengambil tindakan. Dia sekali lagi menunjukkan kemampuan menyalin yang sangat kuat dan menggunakan sangkar tirai tipis yang baru saja digunakan Lux dari tangannya. Sederhananya, perlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Detik berikutnya, lingkaran cahaya muncul di bawah kaki Lux. Lux diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, tapi itu sudah terlambat. Bukaan itu langsung mengangkat tirai tipis, menjebak Lux di dalam. Meskipun kekuatan Ye Chong tidak sebaik Lux, dia lebih buruk daripada memiliki banyak elemen. Dia juga mengintegrasikan kekuatan elemen lain ke dalam sangkar layar cahaya ini. Untuk sementara, Lux tidak mampu menembus kekuatan Ye Chong. Namun, Lux memanggil lingkaran cahaya di sekeliling tubuhnya, melindungi Lux seperti perisai pelindung. Dan sinar cahaya tajam yang terkandung dalam sangkar tirai tipis tidak dapat melukai Lux sama sekali. Setelah Ye Chong melepaskan gerakan ini, dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Saat ini, tubuhnya dipenuhi bekas luka dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, ini belum waktunya untuk istirahat. Ye Chong mengambil kekuatan elemen terakhir, merasakan angin di kakinya, dan lari ke kejauhan. Dia hanya bisa berharap sangkar layar tipis ini dapat menahan Lux lebih lama. Lux menyaksikan Ye Chong melarikan diri, merasa sangat marah. Dasar sekelompok tikus yang menyebalkan, Lux mengumpat. Kemudian, dia terus meningkatkan kekuatan elemen cahaya di tangannya, mencoba menerobos penghalang cahaya Ye Chong. Saat Lux sedang mempersiapkan serangan super kuat untuk menghancurkan penghalang cahaya dalam satu gerakan, Mibalu tiba-tiba bangkit dari tanah. Dia sepertinya baru saja melihat beberapa petunjuk. Tanpa sempat memikirkannya, dia dengan cepat menggunakan kekuatan elemen gunung, dan juga mengenai sangkar tirai tipis. Namun, kekuatan Mibalu bukan untuk menghancurkan penghalang cahaya, tapi untuk menghalangi Lux. Benar saja, karena penghalang Mibalu, serangan Lux sia-sia. Meskipun Lux jauh lebih kuat dari Mibalu, bagaimanapun juga, Lux ada di dalam dan Mibalu di luar,
sifat alami dari sangkar tirai cahaya menekan kekuatan Lux. Oleh karena itu, untuk sementara, Lux tidak punya pilihan. Lacus menatap Mibalu dengan tajam. Sialan, kamu berani menghentikanku. Kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Mibalu tentu saja tidak berani menghadapi Lacus secara langsung, tapi sekarang dia sepertinya melihat harapan. Selama dia terus mengganggu Lux, Lux tidak bisa keluar. Terlebih lagi, di dalam tirai tipis ini, masih ada sinar cahaya yang terus-menerus menyerang Lux. Sekarang lingkaran cahaya di sekitar Lux jelas sudah banyak memudar. Jika waktu berlalu, Lux pasti akan dikalahkan. Memikirkan hal ini, Mibalu mencibir. Saya akui Anda memiliki beberapa kemampuan, tetapi tampaknya Anda terkendali. Saya akan melawan Anda sampai akhir hari ini. Lacus mengerutkan kening. Giginya gatal karena kebencian, tetapi dia tidak bisa menyerang. Dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya lagi untuk menembus penghalang cahaya. Mibalu di luar melihat Lux meningkatkan kekuatannya, dan dia dengan cepat menuangkan kekuatan elemen yang kuat ke dalamnya, hampir membatalkan kekuatan Lux. Lux mencoba beberapa kali, tapi karena Mibalu menghalanginya, dia tidak berhasil. Hei, bagaimana, apalagi yang bisa kamu lakukan sekarang? Mibalu mencibir, seolah dia sudah berada di pihak kemenangan. Lux memasang ekspresi dingin dan mendengus dingin. Kamu ingin menjebakku sampai mati dengan ini? Kamu meremehkan kemampuanku, biarpun kamu menghalangi jalan ke sini. Cepat atau lambat aku akan bisa menerobos ke sini. Akulah yang akan menjadi pertama-tama, aku akan membunuhmu kalau begitu. Lux benar, biasanya, jika seseorang yang terjebak dalam sangkar tirai cahaya ini terus-menerus diganggu oleh seseorang di luar, orang-orang di dalam tidak akan bisa keluar apapun yang terjadi. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya Ye Chong menggunakan sangkar tirai tipis, dan itu belum sempurna. Terlebih lagi, kekuatan Mibalu, yang bertanggung jawab atas penghalang tersebut, jauh berbeda dengan Lux. Oleh karena itu, dengan kekuatan Lux, meskipun ada Mibalu yang menghalanginya di luar, dia pada akhirnya akan mampu menembus penghalang cahaya, tapi itu hanya membutuhkan waktu. Namun, Lux tidak mau membuang waktu sekarang. Dia sekarang fokus untuk mengejar Ye Chong. Pertama, Ye Chong, tikus yang penuh kebencian ini, mampu melarikan diri dari bawah hidungnya, yang membuatnya merasa sangat terhina. Kedua, dia juga sedikit takut pada Ye Chong. Trik uniknya, Light Screen Cage, hanya digunakan sekali, tapi Ye Chong benar-benar mempelajarinya dan mengendalikannya secara bergantian. Ketika memikirkan tentang penggunaan keterampilan unik Cinderella oleh Ye Chong sebelumnya, saya harus mengatakan bahwa bakat Ye Chong terlalu luar biasa. Oleh karena itu, dia tidak ingin Ye Chong terus menjadi lebih kuat, dan ingin membunuh Ye Chong saat levelnya masih rendah. Oleh karena itu, Lux sangat ingin memburu Ye Chong. Memikirkan hal ini, Lux akhirnya harus berkompromi. Dia melanjutkan, namun, jika kamu tidak lagi menghalangiku, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Mibalu sedikit terharu saat mendengar ini, namun, dia sepertinya tidak berani mempercayai Lux. Lagi pula, dia sudah merasakan ketakutan akan kematian di depan Lux sebelumnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak percaya padamu. Dia takut jika Lux dilepaskan, dia akan mati, jadi sebaiknya dia menggunakan kemampuannya sendiri untuk bertarung. Lux mengertakkan giginya dengan kebencian. Namun, sekarang dia tidak punya pilihan lain selain bersabar dan melanjutkan. Apakah itu berarti aku, malaikat cahaya, Lux, masih bisa berbicara dan tidak menghitung? Mendengar gelar ini, Mibalu tiba-tiba terkejut. Apa, kamu adalah malaikat cahaya Lux? Siapa di benua elemental yang tidak mengetahui reputasi buruk malaikat cahaya? Ternyata Lux adalah salah satu tokoh teratas di sekte keseimbangan generasi sebelumnya.
dan dia menakuti seluruh benua elemental saat itu. Ketika Mibalu masih kecil, dia telah mendengar banyak sekali legenda tentang malaikat cahaya, Lux. Mibalu diam-diam kagum. Logikanya, Lux ini setidaknya berusia lebih dari 100 tahun. Tapi dia masih mempertahankan penampilan seorang gadis muda. Setelah sekian lama, Mibalu sadar, pantas saja lawannya begitu kuat, dia justru memprovokasi malaikat cahaya. Jadi sungguh suatu keajaiban dia masih hidup sekarang. Pada saat ini, dia akhirnya teringat apa yang pernah dikatakan tuannya kepadanya. Hei, benar saja, usia tua masih yang terbaik tuan benar, misi ini tidak sesederhana itu. Pada saat ini, Lux menjadi sedikit tidak sabar dan berkata, bagaimana menurutmu, kamu menyerah sekarang, atau tunggu sampai aku keluar dan membunuhmu dulu? Faktanya, ketika dia mengetahui nama pihak lain, keberanian Mibalu tiba-tiba menghilang dan dia menjadi takut. Mibalu percaya bahwa orang-orang seperti Lux mampu menerobos kesulitan saat ini, dan itu sia-sia tidak peduli seberapa keras dia mencoba menghentikannya. Oleh karena itu, Mibalu harus bertaruh dengan cara lain. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, "Oke, aku tidak akan melakukan apapun." Tanpa halangan Mibalu, sangkar tirai tipis sementara Ye Chong tidak sekuat itu, dan Lux hanya menggunakannya kurang dari 1 menit, waktu menerobos penghalang cahaya. Setelah mendengar suara yang jelas, seperti kaca pecah, Lux perlahan keluar. Mibalu menunduk, gemetar ketakutan, tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap Lux. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah Lux sedang menatapnya. Aku tidak tahu apakah Lux akan menepati janjinya dan mengampuni nyawanya. Lux, sebaliknya, hanya menatap Mibalu dengan dingin, lalu berbalik, mengendarai seberkas cahaya, dan mengejar Ye Chong ke arah dia menghilang. Mibalu akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Lux menghilang. Melihat sekeliling lagi, sebagian besar penjaga yang mengikutinya sudah mati, dan hanya ada 2 atau 3 yang masih hidup, semuanya terluka. Mibalu merasakan gelombang ketakutan, dan dengan cepat memimpin rakyatnya kembali ke kota. Di sisi ini, Ye Chong menggunakan kekuatan elemen anginnya secara ekstrim dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, Lux sempat tertunda beberapa waktu oleh Mibalu. Oleh karena itu, saat ini, ada jarak yang jauh antara Ye Chong dan Lux. Meskipun tingkat budidaya Lux lebih tinggi dan kecepatannya lebih cepat, masih membutuhkan setengah hari untuk mengejar Ye Chong. Selain itu, Lux sangat pandai melacak. Tidak peduli seberapa jauh Ye Chong melarikan diri, Lux masih dapat menentukan lokasi Ye Chong. Dan Ye Chong juga bisa merasakan bahwa dia telah dikunci oleh Lux. Dia tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan Lux. Tanpa sadar, Ye Chong mendobrak gunung yang tinggi. Begitu masuk, Anda bisa mencium wangi aneh bunga di gunung. Ada banyak bunga di gunung, berwarna-warni dan dari berbagai kategori, ada bunga yang dikenali Ye Chong dan bunga yang tidak dikenalinya. Ye Chong belum pernah melihat gunung dengan begitu banyak jenis bunga. Banyak bunga di sini yang memiliki khasiat obat. Jika Ye Chong tidak melarikan diri, dia pasti ingin datang dan mengambilnya. Ye Chong awalnya ingin mendaki gunung dan terus melarikan diri lebih jauh. Namun, ketika dia sampai di lereng gunung, dia menemukan sekelompok orang di depannya. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat sekelompok pria berpakaian hitam. Dan di antara para pria tersebut, ada puluhan wanita yang mengelilinginya. Wanita-wanita ini semuanya muda dan cantik, mengenakan pakaian berwarna-warni. Namun, masing-masing dari mereka memiliki bekas luka di tubuh mereka. Mereka jelas dikepung oleh orang-orang ini dan mati-matian melawan. Pemimpinnya, seorang pria berbaju hitam, berkata dengan suara yang sangat dingin, "Serahkan lonceng sirene, jika tidak, kalian semua akan mati." Berani sekali,
Seorang wanita berbaju kuning mengumpat, "Kalian para badut dulunya adalah anjing dari klan penyihir Baihua kami, sekarang kalian berani memberontak. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi." Wanita berbaju kuning itu belum selesai berbicara. Setelah itu, tiba-tiba bayangan hitam muncul di depannya, dan menamparkan mulutnya, menyebabkan darah langsung mengalir. Saya mendengar pria berbaju hitam tersenyum dingin, "Haha, ketika kamu penyihir hebat ada di sini, kami masih takut padanya, tapi sekarang dia mungkin sudah mati. Siapa klan penyihir Baihua? Serahkan bel sirene secepatnya, jangan sampai dia menderita." "Bah, tidak mungkin, kamu tidak perlu memikirkannya, lonceng sirene adalah senjata suci klan penyihir 100 bunga kami. Bagaimana kami bisa membiarkan kalian para pelacur menajiskannya?" kata seorang wanita. "Apa-apaan ini? Kalian para wanita benar-benar mencari kematian." Pemimpin pria berbaju hitam itu mengutuk. Ketika Ye Chong mendengar ini, dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi perselisihan sekte antara keluarga orang lain. Pemimpin pria berbaju hitam sudah kesal. Dia mengeluarkan pisau besar di tangannya dan berkata dengan keras, "Kalau begitu kamu pergi saja ke neraka. Kamu pergi saja ke neraka, meski menghadapi kematian." Para wanita ini tidak menunjukkan rasa takut, malah mengangkat leher dan dada satu persatu, bersiap mati secara heroik. Pada saat ini, bawahan lain mengatakan sesuatu di telinga pemimpin pria berbaju hitam. Setelah mendengar ini, pemimpin pria berbaju hitam justru tertawa mesum. "Jie, idemu bagus sekali." Kemudian, dia melihat ke arah sekelompok wanita, "Sayang sekali membunuhmu. Hehe, kenapa kita tidak membiarkan saudara-saudara bersenang-senang?" Saat dia mengatakan itu, pria berbaju hitam tiba-tiba menusukkan pisaunya ke dalam tanah dan langsung memasuki separuh tubuh. Kemudian, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Saudara-saudara, kalian diberkati hari ini. Kami akan membiarkan para wanita ini menikmatinya." Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. "Saya Cao, terima kasih, bos." "Hei, wanita-wanita bau ini biasanya memandang rendah kita dan memperlakukan kita seperti anjing. Hari ini kita meniduri mereka untuk memberitahu mereka bahwa mereka telah diperlakukan seperti anjing. Perasaan. Tinggalkan yang berwarna kuning untukku," kata semua orang dengan nada jorok. Hal ini membuat para wanita tersebut ketakutan setengah mati. Mereka tidak takut mati, tapi takut dicemarkan. Banyak wanita berkerumun, "Jika kamu ingin membunuh, bunuhlah dengan cepat." Pemimpin pria berbaju hitam menggosok kedua tangannya dan berjalan ke depan. Silver berkata sambil tersenyum, "Hei, serahkan saja perlawananmu. Sekarang kamu aktif talenan, kamu ingin melawan, kecuali jika dewa datang untuk menyelamatkanmu." Saat dia mengatakan itu, pemimpin pria berbaju hitam sudah berjalan mendekati seorang wanita berbaju hijau dan ingin merobek pakaian wanita itu. Ye Chong awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, lagi pula, dia sedang mencalonkan diri sekarang. Tapi melihat perilaku tak tahu malu dari kelompok pria berbaju hitam ini, Ye Chong benar-benar tidak tahan. Terutama, mereka menindas sekelompok wanita cantik. "Hei," pemimpin pria berbaju hitam merobek sepotong wanita berpakaian hijau, memperlihatkan punggung putihnya, yang menjadi pucat karena ketakutan. "Ah, tidak," wanita berbaju hijau itu hampir menangis. Banyak pria berbaju hitam menjadi lebih bersemangat dan menerkam mereka seperti binatang buas. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak, di sekeliling semua orang. Batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya di tanah tiba-tiba melayang dan melayang di udara. Para pria berbaju hitam, termasuk para wanita, semuanya tercengang. Detik berikutnya, kerikil ini tiba-tiba melaju dan melesat ke arah pria berbaju hitam. Batu-batu itu bergerak sangat cepat sehingga orang-orang berbaju hitam tidak punya waktu untuk menghindar sebelum tubuh mereka tertusuk batu. Sesaat hanya terdengar suara "puff" yang bercampur dengan jeritan.
Semua pria berbaju hitam jatuh ke tanah dan mati seketika, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Meski tempat antara pria berbaju hitam dan wanita sangat berantakan. Namun, batu-batu ini sepertinya memiliki mata dan tidak melukai satu pun wanita. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua pria berbaju hitam musnah. Pemimpin pria berbaju hitam itu sekarat dan jatuh ke tanah. Dia melihat sekeliling dengan ngeri, tapi tidak melihat siapapun. Ini, apa yang terjadi? Benarkah Tuhan itu ada? Pemimpin pria berbaju hitam itu berteriak, dan kemudian mati dengan enggan. Tentu saja Ye Chong lah yang melakukan semua ini. Dia menggunakan elemen gunung dalam kegelapan untuk mengendalikan batu di tanah, menyerang, dan membunuh semua pria berbaju hitam. Setelah membunuh orang-orang, Ye Chong pergi tanpa muncul dan mengabaikan para wanita yang ketakutan. Banyak wanita tidak tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Segera, Ye Chong mendaki gunung dan menuruni sisi lain gunung. Ketika dia turun ke kaki gunung, dia sampai di sebuah lembah. Ada lebih banyak bunga di lembah ini dan baunya lebih sedap. Suara gemericik air terdengar tak jauh dari situ. Tanaman di sekitarnya rimbun dan udaranya sangat segar, sungguh surga. Ye Chong haus saat berlari, dan ketika dia mendengar suara air, dia hendak mengambil air minum. Ketika dia mengikuti suara itu ke sungai, dia tiba-tiba menemukan ada seorang gadis sedang mandi di sungai. Punggung wanita itu menghadap Ye Chong, kulitnya seputih salju, rambut hitam panjangnya yang halus tersebar di punggungnya, dan ada tetesan air di bahu dan punggungnya yang harum. Hanya dengan melihatnya dari belakang, Anda dapat mengetahui bahwa wanita ini memiliki sosok yang luar biasa. Ye Chong tahu dari pengalaman bahwa ini pasti indah. Tanpa disadari, Ye Chong juga tahu berapa kali dia harus melihatnya. Butuh waktu lama baginya untuk menyadari apa yang dia lakukan. Ye Chong tersipu, dan dengan cepat dan diam-diam mundur tanpa si cantik menyadarinya. Dia berjalan jauh dan mencapai bagian lain sungai, cukup jauh sehingga wanita itu tidak dapat menemukan Ye Chong. Namun, Ye Chong melihat ke arah gadis itu. Sebagian dari kemampuan mata Dewa Naga masih ada, dan dia masih bisa melihat dengan jelas wanita itu dari jauh. Kali ini saya melihat profil wanita itu. Lekukan anggun itu membuat Ye Chong tersipu malu. Dia segera menundukkan kepalanya, malu untuk melihat lagi. Setelah mencuci muka di tepi sungai dan minum air, Ye Chong merasa jauh lebih baik. Dia melihat dirinya di dalam air, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya dan pakaian compang camping, terlihat sangat malu. Harus dikatakan bahwa setelah tiba di dunia lain, Ye Chong menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pelarian. Ada begitu banyak pengambil keputusan di sini. Ye Chong berpikir jika dia bisa menggunakan energi aslinya, dia mungkin bukan lawan mereka. Tapi sekarang, aku tidak menyangka bahkan tubuh Dewa Naga pun terluka. Wajah yang semula seperti batu giok kini dipenuhi bekas luka dan berubah menjadi kucing-kucing. Ye Chong hanya bisa menghela nafas. Hei, aku dulu memiliki wajah yang cukup bagus. Tapi sekarang sudah berakhir. Ngomong-ngomong, kulit wanita tadi sangat putih, jadi wajahnya pasti lebih baik, kan? Entah kenapa, Ye Chong ingin melihat wanita di kejauhan itu lagi. Ketika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke barat, dia menemukan bahwa wanita itu telah menghilang. Ye Chong bahkan sedikit kecewa. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu berdiri dari sungai, siap melanjutkan perjalanannya. Saat ini, hidungnya tiba-tiba mencium aroma aneh. Ye Chong menoleh dan melihat seorang wanita berdiri di depannya. Wanita ini tampak, bagaimana mendeskripsikannya, seperti peri dari langit. Setelah Ye Chong datang ke benua elemental, wanita tercantik yang dilihatnya di benua elemental adalah Cinderella. Kecantikan wanita di depannya pun tak kalah cantiknya dengan Cinderella. Cinderella adalah tipe penyendiri,
Namun wanita ini sepertinya memiliki kelemahan yang membuatku kasihan padanya. Melalui kulitnya yang putih, Ye Chong tahu bahwa wanita ini tidak lain adalah orang yang tidak sengaja dia intip setelah mandi. Wajah Ye Chong memerah. Mungkinkah dia baru saja mengintip dan tertangkap? Apakah Anda sekarang mencari teori Anda sendiri? Pada saat ini, wanita itu berkata seperti lonceng perak, "Itu kamu." Itu lebih seperti penegasan daripada pertanyaan. Ye Chong diam-diam berkata dalam hatinya, "Tidak, memang benar dia ditemukan. Pihak lain benar-benar datang untuk berdebat denganku. Tidak ada cara lain. Karena pihak lain telah menerobos, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Paling buruk, dia harus meminta maaf. Masalah ini juga sudah berakhir. Lagi pula, aku tidak melakukannya dengan sengaja." Memikirkan hal ini, Ye Chong berkata, "Ya, ini aku benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu di mana Anda mandi. Saya tidak bermaksud melihatnya." Pada saat yang sama, wanita itu juga berbicara, "Anda baru saja membunuh orang-orang berbaju hitam dan menyelamatkan orang-orang saya." Keduanya mereka berbicara hampir bersamaan, bersambung.